Saya menjadi guru sejak tahun 2016 setelah lulus dari Universitas Negeri Makassar, Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik. Dan saya ditakdirkan menjadi guru di tanah kelahiran saya sendiri. Selama 8 tahun terakhir, saya menjadi guru justru yang saya banyak belajar kepada siswa, memahami kebutuhan belajar murid, dan apa yang mereka inginkan dalam proses pembelajaran itu sangat penting kita dalami untuk mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan dalam proses pembelajaran di kelas. Motivasi saya ingin menjadi guru penggerak adalah niat awal saya ingin berbagi. Karena saya percaya maju bersama, melangkah bersama itu lebih baik. Sehingga melalui program pendidikan guru penggerak ini, saya bisa berkolaborasi dengan banyak orang, menyatukan pemahaman dan saling berbagi praktik baik. Oleh karena itu, melalui pendidikan guru penggerak, saya bisa banyak belajar hal-hal yang baru. Pengalaman menarik saya dalam mengikuti seleksi guru penggerak itu sendiri dalam proses wawancara, di mana saya merasa sesi wawancara ini bukan sesi wawancara yang biasa. Karena sebelum saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak, saya 2 kali gagal dalam sesi wawancara. Nah, barulah pada sesi wawancara yang ketiga kali, saya baru lulus mengikuti calon guru penggerak. Saya betul-betul melibatkan emosi, curhat, dan juga merefleksikan apa-apa yang telah saya pelajari selama saya menjadi guru. Kurang lebih 6 bulan saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Ada banyak pengalaman-pengalaman baru yang dapat saya rasakan. Pertama, sebelum kita mengikuti pendidikan calon guru penggerak, kita sudah mengikuti namanya lokakarya orientasi. Di situ kita menuliskan harapan-harapan kita untuk pendidikan guru penggerak ke depannya. Bagaimana kita akan mengikuti pendidikan itu semaksimal mungkin. Yang kedua adalah sesi video conference, atau pada pendidikan guru penggerak kita sering menyebutnya dengan istilah rukol atau ruang kolaborasi. Nah, ternyata dalam ruang kolaborasi ini kita dibagi menjadi beberapa kelompok atau orang. Istilahnya kita dibagi menjadi berkelas. Dalam satu kelas itu terdiri dari lebih 12 orang calon guru penggerak, 1 fasilitator dan 2 pengajar praktik. Nah, selanjutnya adalah setelah kita resmi menjadi calon guru penggerak, ada yang kita sebut dengan aksi nyata. Aksi nyata itu sendiri adalah bagaimana kita mengaplikasikan modul-modul yang telah kita pelajari. Dalam aksi nyata itu sendiri, di sini kita bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat, kepala sekolah, siswa, warga sekolah, serta memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah. Di sini betul-betul kita mendapatkan pemahaman dan pengalaman yang baru. Selanjutnya adalah lokakarya. Nah, lokakarya 1 itu dilaksanakan setelah kita sebulan lebih mengerjakan tugas-tugas lewat LMS dan Vicon. Akhirnya kita bisa berjumpa langsung. Istilahnya dari daring menjadi luring, dari maya menjadi nyata. Yang menarik juga dalam sesi lokakarya ini adalah kita bisa berkolaborasi langsung dengan rekan-rekan calon guru penggerak. Kolaborasi dengan mereka menambah wawasan saya, menambah semangat saya untuk terus bergerak, berpartisipasi dalam transformasi pendidikan yang ada di Indonesia. Setelah lokakarya pertama, saya juga bisa bertemu dan berkenalan dengan teman-teman calon guru penggerak yang ada di kabupaten atau teman angkatan saya. Banyak hal-hal yang baru yang dapat saya pelajari dari mereka, seperti pola pikir kita, pola pikir mereka memberi dan menambah wawasan baru bagi saya. Seperti tentang mengajar itu bukan sekedar menggugurkan kewajiban, masuk ke kelas 2 jam, 3 jam, selesai dan juga tidak. Sepanjang proses pembelajaran itu berjalan, di situ kami pahami bahwa di situ kita sebagai guru belajar memahami kondisi murid, memahami kebutuhan murid. Dengan komunitas guru penggerak itu, kita bisa saling belajar, saling berbagi tentang ide-ide, gagasan baru dalam mengembangkan pembelajaran kita, baik di kelas maupun di luar kelas, sehingga mampu mengembangkan visi-misi yang ada di sekolah kita. Pendapat saya tentang pendidikan guru penggerak adalah cara terbaik untuk berpartisipasi
bisa melakukan hal-hal baru, bisa berkolaborasi dan bisa berbagi praktik baik. Sehingga pendidikan calon guru penggerak inilah yang saya rasa tepat untuk mencerdaskan siswa dalam merdeka belajar bagi peserta didik itu sendiri. Dampak positif selama saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak adalah tentu menambah wawasan saya sebagai guru, terutama dalam memahami filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai pelopor dan penggerak pendidikan di Indonesia dan memahami proses dan gaya belajar murid. Guru itu hanya bisa menuntun anak-anak tumbuh sesuai dengan kodrat dan semangatnya. Jadi jangan sama sekali memaksa anak-anak. Disinilah peran guru yang harus terus mengikuti perkembangan zaman, namun tetap dalam ranah pendidikan yang berkarakter. Saya berharap guru penggerak dapat bertahan untuk selamanya, dan bukan hanya untuk menjadi penggugur kewajiban guru mengikuti pendidikan ini. Agar guru dapat terus bergerak memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya di tempat kita bertugas. Dan terlebih kepada pengembangan kelas tempat guru mengajar murid di sekolah sehingga peserta didik berkembang sesuai dengan minat dan potensinya. Pesan saya untuk teman guru yang akan mengikuti seleksi guru penggerak adalah tentukan niat dan tentukan alasan mengapa kita harus mengikuti program ini, serta mintalah dukungan dari keluarga, pimpinan, dan rekan sejawat. Karena pendidikan guru penggerak ini terbilang cukup lama, yaitu 6 bulan. Yang saya rasa sangat penting karena dalam pendidikan guru penggerak kita diajarkan untuk terus berkolaborasi dalam memajukan sekolah yang kita tempati dan memajukan pendidikan yang ada di kabupaten, sehingga kita harus mempunyai keinginan dan komitmen.